15 trofi, banyak gol, serta permainan sepak bola paling indah yang pernah ada. Ya, itulah Barcelona. Di sini, saya berbicara tentang tim terhebat di dunia. Prime Barcelona, tetapi untuk memahami seberapa hebat mereka, kita harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Awal tahun 90-an, El Barça adalah tim yang cukup disegani. Mereka memiliki beberapa pemain bintang seperti Luis Figo, Rivaldo, hingga Ronaldo Nazario. Tetapi memasuki tahun 2000-an, Blaugrana bukanlah tim yang dominan. Lantaran, singgasana mereka diambil alih oleh sang rival Real Madrid. Tahun 2000, El Real membuat pernyataan besar setelah Florentino Perez mengambil alih kursi presiden klub. Dia pun berjanji akan menjadikan Real Madrid sebagai klub terbesar di dunia, dan target pertamanya adalah mencuri pemain terbaik Barcelona. Siapakah dia? Dia adalah Luis Figo. Hal itu lantaran El Real berani membayar gaji lebih tinggi dari El Barca. Blaugrana memang berhasil melakukan perlawanan dalam hal persaingan domestik. Tetapi pada kenyataannya, mereka selalu berada di posisi kedua. Dari musim 98-99 hingga musim 2004-2005, satu-satunya trofi yang mereka menangkan adalah Copa Catalunya. Bahkan, klub seperti Deportivo dan Valencia memenangkan La Liga pada kala itu. Lantas, Los Galacticos tidak tinggal diam. Mereka terus berbenah dengan mendatangkan Beckham, Zidane dan salah satu mantan bintang El Barca lainnya, Ronaldo Nazario, yang bergabung dari Inter Milan. Sekarang, mereka adalah kekuatan terbesar yang tak terbantahkan di Spanyol. Sedangkan Barcelona masih belum beranjak pada kala itu. Memasuki musim 2004-2005, semuanya berubah untuk pertama kalinya. Tim asal Katalan itu kembali juara La Liga yang terlewatkan lebih dari 6 tahun lamanya. Sebagian besar, alasan mereka menjadi kuat adalah karena perekrutan yang mereka lakukan di bawah pelatih Frank Rijkaard. Ya, mereka mendatangkan Samuel Eto'o dari Real Mallorca yang bermodalkan 29 gol di semua ajang kompetisi. Musim itu, Deco juga bergabung dari Porto untuk menambah kedalaman di lini tengah. Serta, mempromosikan bocah berusia 16 tahun dari tim B ke tim senior. Dengan masuknya Lionel Messi ke dalam skuad, itu menunjukkan Barcelona berada di jalan yang benar dan mulai membuahkan hasil. Musim 2005-2006, mereka menaklukkan Eropa dengan raihan gelar Liga Champions yang kedua. Serta, mempertahankan gelar La Liga dan memenangkan Spanish Super Cup. Pada titik ini, sepertinya mereka telah mencapai puncaknya. Musim berikutnya, mereka gagal mempertahankan gelar setelah disingkirkan oleh Liverpool di UCL, finish kedua di Liga dan kalah di final Piala Dunia FIFA antar klub. Musim 2007-2008, para petinggi di klub itu mulai memperbaiki semua yang salah. Berkat saran Johan Cruyff yang mengatakan, daripada membeli pemain bintang, lebih baik mempercayai produk sendiri. Selama beberapa musim, sepertinya mereka telah melupakan itu. Sekarang, semuanya tentang kembali ke dasar dan ketika mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa mereka memiliki permata tersembunyi yang menunggu untuk ditampilkan. Lionel Messi masih dalam fase perkembangan pada saat itu. Tetapi ia masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Musim ini, ia mendapat lebih banyak kesempatan bermain di tim, dan tampil bersama Ronaldinho dan Samuel Eto'o di lini depan. Meskipun El Barça tidak memenangkan trofi apapun musim itu, jelas bahwa mereka sedang dalam proses untuk mencapai level berikutnya. Meskipun Presiden Joan Laporta tahu, mereka harus membuat beberapa perubahan yang cukup besar. Musim 2008-2009, seorang pria datang dan mengubah segalanya. Pep Guardiola telah ditunjuk sebagai pelatih tim senior. Pada awalnya pengangkatannya, tidak sedikit yang meragukan kemampuannya. Lantaran, ia tidak memiliki cukup pengalaman dalam mengelola tim utama, dan El Barça perlu memenangkan trofi untuk bersaing kembali di papan atas. Namun, Guardiola didukung oleh Johan Cruyff, mantan pelatihnya dulu. Sebelum menghabiskan waktu berminggu-minggu di klub, ia mulai membuat perubahan besar. Ronaldinho dilepas ke AC Milan, dan sosok penggantinya adalah Thierry Henry dari Arsenal. Selain itu, Pep juga mempromosikan pemain seperti Sergio Busquets ke tim utama.
Serta, menggait kembali Gerard Pique dari Manchester United ditambah Dani Alves dari Sevilla. Di posisi lini tengah, Pep juga memberi lebih banyak kesempatan bermain untuk Xavi dan Iniesta. Sedangkan di posisi lini depan, banyak orang berharap Thierry Henry ditempatkan di tengah. Lantaran, ia adalah salah satu striker haus gol di Inggris. Tetapi, klub masih memiliki Samuel Eto'o pada saat itu. Jadi menarik untuk ditunggu, siapakah yang menjadi striker tengah Blaugrana. Menarik untuk dilihat, bagaimana Guardiola akan memainkan dua strikernya itu. Jawabannya adalah, dalam skema permainannya, Henry maupun Eto'o akan saling berotasi di ujung tombak El Barca dan beberapa orang mengira ini ide gila. Tetapi Mei 2009, Pep telah membuktikan kepada para pengkritiknya bahwa mereka salah, lantaran ia telah memenangkan treble di tahun pertamanya. Tetapi seperti yang kita lihat, itu adalah awal dari era sepak bola yang mustahil untuk disaingi. Ya, Guardiola membawa merek sepak bola berbasis penguasaan bola dengan filosofi tiki-takanya. Tetapi, ia juga memiliki pemain yang tahu apa artinya bermain untuk El Barça. Orang-orang yang bersedia memberikan apa saja untuk mempertahankan lencana, dan mereka bermain dengan hati mereka dengan beberapa hal yang indah. Tahun 2009 adalah tahun yang spesial untuk klub Katalan ini, mereka memenangkan 6 trofi sekaligus pada tahun itu. Sedangkan untuk Lionel Messi, tahun 2009 adalah tahun di mana ia memenangkan Ballon d'Or pertamanya. Memasuki musim 2009-2010, pencapaian utama di sini adalah memenangkan Liga. Di arena Liga Champions, mereka tersingkir 3-2 secara agregat oleh Inter Milan. Transfer tidak berjalan sesuai rencana, Samuel Eto'o pergi dengan kesepakatan pertukaran senilai $46 juta untuk bergabung ke Inter Milan. Kemudian, Ibrahimovic pun pergi tahun berikutnya. Pep dan anak buahnya tahu apa yang harus mereka lakukan jika mereka ingin kembali dominan. Musim berikutnya, La Liga akan terasa panas untuk ditonton lantaran sang rival terbesar mereka mulai membuat gebrakan baru. I'm sorry, I'm a bit arrogant. Please don't call me arrogant. Jose Mourinho. Orang yang menyingkirkan mereka dan menghentikan mereka mencapai final di Liga Champions tahun 2010. Dengan pelatih baru dan sosok Cristiano Ronaldo di tim, persaingan antara keduanya berlangsung panas setidaknya sampai Januari. Musim 2010-2011 Barcelona benar-benar tak terhentikan. Messi adalah kunci utama untuk mendulang gol demi gol. Selain itu, Pep juga telah menambahkan pemain seperti David Villa, Javier Mascherano. Mereka semua adalah tim yang menakutkan, dan tak ada yang bisa menghentikan. Gaya sepak bola yang mereka mainkan musim itu bahkan lebih baik daripada versi tahun 2009. Saat musim treble, rata-rata mereka menguasai 51% penguasaan bola di setiap laga. Sedangkan musim-musim selanjutnya, mereka rata-rata menguasai penguasaan bola hingga 70%. Blaugrana tidak hanya memenangkan pertandingan, namun mereka juga mendominasi permainan sepanjang laga. Bahkan pelatih legendaris sekelas Sir Alex Ferguson memuji kesebelasan El Barça setelah timnya kalah di final dan berkata, "Tidak seorang pun pernah memberi kami kekalahan seperti itu, penampilan mereka membuat Anda terpesona dengan penguasaan bola dan mereka adalah segalanya." Sir Alex tercengang saat timnya kalah 3-1 pada malam itu, tetapi kenyataannya itu hampir tampak seperti sesi latihan bagi para pemain El Barça. United bukanlah tandingan bagi tim ini, seperti klub-klub lainnya yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Musim 2011-2012, Pep Guardiola mengumumkan bahwa ia akan pergi pada akhir musim yang menandakan berakhirnya masa-masa di Barcelona. Untuk menghormati musim terakhirnya ini, mereka memenangkan Copa del Rey, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, dan Spanish Super Cup. Di musim itu, Real Madrid memenangkan gelar La Liga, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan tim Barcelona tahun 2011. Meskipun El Barça berhasil mengulang treble lainnya pada tahun 2015, dan menciptakan trio ikonik dengan Messi, Neymar dan Suarez di lini depan. Ketiganya mencetak lebih dari 120 gol di musim itu, serta mendominasi Eropa di bawah asuhan Luis Enrique dengan memenangkan La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Tetapi, tim ini masih belum sebanding dengan sisi menakjubkan yang dikeluarkan Pep pada tahun 2011. Tim 2015 memang hebat, lantaran jumlah bakat yang mereka miliki di dalam skuad.
Dalam beberapa tahun terakhir, klub mengalami masa-masa sulit. Mereka berada dalam fase membangun tim dari nol lagi. Joan Laporta kembali ditunjuk sebagai presiden untuk mencoba dan mengembalikan mereka ke hari-hari kejayaan. Itulah momen terbaik Barcelona eranya Pep Guardiola yang telah Bang Amin ulas. Menurut kalian, lebih hebat mana tim 2011 atau 2015? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan tunggu ulasan momen terbaik lainnya di video selanjutnya.